Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Ilmu Nutrisi Ternak Non-Ruminansia pada pembahasan sistem pencernaan pada ternak babi. Saya sendiri, nama saya Irsyad Ilhami dengan NIM B1D022244 dari kelas 4C1. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada ternak babi. Sistem pencernaan pada ternak babi merupakan sistem pencernaan monogastrik, di mana sistem pencernaan pada ternak babi sangat sesuai untuk pakan berbasis konsentrat, yang biasanya diberikan kepada ternak babi. Dalam hal organ-organ yang terlibat, seluruh saluran pencernaan relatif sederhana yang terhubung dalam tabung muskulo-membranus berurutan dari mulut sampai ke anus. Namun, sistem pencernaan yang seperti ini melibatkan banyak fungsi interaktif yang kompleks. Lanjut ke slide yang berikutnya. Berbicara tentang sistem pencernaan pada ternak babi, sistem pencernaan pada ternak babi terbagi menjadi 4, yaitu ada mulut, pankreas, usus halus, dan usus besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada ternak babi. Yang pertama itu ada mulut. Di mulut ini berfungsi sebagai satu penggilingan selama pengunyahan untuk memperkecil ukuran partikel-partikel pakan. Dan yang kedua terdapat kelenjar saliva. Dan di kelenjar saliva ini ada 3 kelenjar utama dari saliva, yaitu yang pertama kelenjar parotid, dan yang kedua ada kelenjar mandibula, dan yang terakhir ada kelenjar sublingula. Dan yang ketiga ada aktivitas enzim amilase pada rongga mulut babi sekitar 15-20 liter per hari. Kedua ada lambung babi. Di lambung babi ini terdapat 3 bagian. Bagian pertama ada esopagel. Esopagel ini tidak mensekresikan enzim pencernaan, namun memiliki arti penting bahwa disinilah sering terbentuknya ulkus pada babi. Yang kedua ada kardiak, lambung. Lendir muskus diskresikan dan dicampur dengan pakan yang telah dicerna. Bagian ini dapat menghasilkan enzim pencernaan, khususnya pada pepsinogen. Yang ketiga ada fundus. Fundus merupakan bagian utama dan pertama dari lambung yang memulai proses pencernaan. Di wilayah ini, kelenjar pencernaan mengeluarkan asam hidroklorida atau HCl, sehingga suasana menjadi sangat asam dengan pH rendah sekitar pH 1,5 sampai 2,54. Pylorus, daerah ini bertanggung jawab untuk mensekresikan lendir untuk melapisi membran pencernaan 5,7 agar tidak terjadi kerusakan akibat pH rendah dan digesta. Ketiga, ada usus halus, pankreas, dan hati. Di sini saya akan menjelaskan bahwa usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kedua, di sebelah usus halus terdapat bangunan lain, yaitu pankreas, kelenjar empedu, dan hati. Dan yang ketiga, pada ternak babi, pankreas tidak menempel pada duodenum, akan tetapi bermuara sendiri pada duodenum pada papila minor. Yang keempat, ada ductus hepaticus bergabung dengan ductus cystius membentuk kemombile duet yang bermuara pada duodenum pada papila mayor. Panjang usus halus kira-kira 15 kali panjang badan. Di sini kita masih membahas tentang usus halus. Enzim-enzim yang berasal dari pankreas adalah lipase, tripsin, kimotripsin, dan amilase.
Dan ada juga selain sekresi pankreas yang masuk ke duodenum, juga oleh empedu disekresikan yang sebelumnya disimpan di kantong empedu dan diproduksi oleh hati. Ada juga garam empedu yang merupakan bagian empedu dalam proses pencernaan yang sangat membantu, terutama dalam proses pencernaan dan penyerapan lemak, tetapi juga membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak dan membantu lipase pankreas di usus halus. Ada juga jaringan mukosa usus ini terdiri atas fili-fili yang menyerupai tonjolan-tonjolan jari yang pada gilirannya mengandung proyeksi ukuran mikro yang lebih banyak yang disebut mikrofili. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Slide ini ada gambar potongan usus halus dari babi dan ada bagian-bagian yang ditunjukkan oleh anak-anak panah. Di sini ada gambar small intestine atau gambar yang lebih detail dari usus halus seperti yang tadi. Yang keempat, usus besar atau usus belakang mencakup 4 bagian utama. Yang pertama, pencernaan dari usus kecil masuk ke sekum. Sekum mempunyai 2 bagian. Pertama, bagian yang mempunyai ujung buta, di mana bahan sekalipun tidak dapat lewat. Sekum memiliki bagian kedua yang terhubung ke usus besar. Tempat pencernaan diteruskan ke rektum dan anus, tempat sisa pencernaan dikeluarkan. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya meminta maaf karena itu datangnya dari diri saya sendiri. Bila ada kebenaran atau yang benar, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.